Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, atas begitu banyak nikmat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa merasakan nikmat kesehatan serta nikmat kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita sampai pada hari ini. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suyono Dude, SAG, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah agama, yang telah memberikan saya kesempatan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Konsep Ketuhanan dalam Islam. Sebelum masuk pada presentasi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi, atas nama Budiman Ibrahim, NIM 6134200447, kelas B, angkatan 2020. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan presentasi saya. Konsep ketuhanan dalam Islam. Poin A, pengertian ketuhanan. Tuhan dalam bahasa Arab disebut ilah, yang berarti ma'bud, yang disembah. Perkataan ilah yang diterjemahkan sebagai Tuhan dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang digunakan untuk menyebut pribadi atau tunggal mufrad, ganda mutsanah, atau banyak jamak. Selain itu, Tuhan dalam arti ilah dapat pula berwujud benda yang nyata dan memaksakan untuk harus tunduk padanya. Contoh, seperti pribadi Fir'aun yang menyebut dirinya sebagai Tuhan atau penguasa yang dipatuhi dan dipuja. Berdasarkan konsep Islam, Tuhan adalah zat yang Maha Esa. Esa dalam arti tidak ada sekutu dengan Dia. Konsep Islam ini mengajarkan suatu kalimat, La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Tuhan dalam falsafah atau dalam idea manusia merupakan imajinasi manusia. Karena itu, Tuhan disifati sesuai dengan citra manusia. Poin B, perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran, pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Proses perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan menurut teori evolusionisme adalah munculnya berbagai paham kepercayaan sebagai berikut. 1. Dinamisme. 2. Animisme. 3. Politeisme atau serba dewa. Dan keempat, moniteisme. Poin C, pemikiran umat Islam tentang Tuhan. Bagi umat Islam, pemikiran tentang Tuhan melahirkan ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu ushuluddin yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam ajaran Islam, tauhid berarti keyakinan akan keesaan Allah. Kalimat tauhid ialah la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Tauhid merupakan inti dan dasar dari seluruh tata nilai dan norma Islam, sehingga oleh karenanya Islam dikenal sebagai agama tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Allah. Dalam perkembangan sejarah kaum muslimin, tauhid ini telah berkembang menjadi nama salah satu cabang ilmu Islam, yaitu ilmu tauhid. Suatu ilmu yang mempelajari dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, terutama yang menyangkut masalah keesaan Allah. Keesaan Allah sebagai berikut. 1. Keesaan Allah dalam zatnya. Kemahaesaan Allah dalam zatnya dapat dirumuskan dengan kata-kata bahwa zat Allah tidak sama dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. 2. Keesaan Allah dalam sifat-sifatnya. Kemahaesaan Allah dalam sifat-sifatnya mempunyai arti bahwa sifat-sifat Allah penuh kesempurnaan dan keutamaan, tidak ada yang menyamainya. 3. Keesaan Allah dalam berkehendak. Kemahaesaan Allah dalam berkehendak berlaku untuk seluruh alam semesta, termasuk masyarakat manusia di dalamnya.
4. Keesaan Allah dalam penciptaannya. Kita meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Penciptaan Allah itu unik, lain dari yang lain. Tiada taranya dan manusia tidak sanggup menirunya. 5. Keesaan Allah dalam wujudnya. Meskipun usaha manusia untuk membuktikan tentang wujud Allah melalui ciptaannya, pengalaman batin atau fitnah manusia. Namun, untuk membuktikan secara langsungnya, hal ini merupakan nipsi dan sangat terbatas. Poin D. Keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan merupakan dua kata yang berkaitan erat dalam tingkah laku perbuatan manusia, namun berbeda dalam wujudnya. Keimanan dapat berwujud tingkah laku dan dapat pula berwujud perbuatan. Sedangkan ketakwaan adalah berwujud pada ketaatan dan kepatuhan tingkah laku dan perbuatan atau sebagai aplikasi dari keimanan. Pemahaman terhadap konsep ketuhanan di dalam Islam dapat membentuk sebuah akidah yang kokoh pada diri seseorang. Adapun kesempurnaan iman serta intinya sebagaimana telah ditata baik dalam kehidupan beragama dan kemudian menjadi pokok-pokok utama ketauhidan Islam, yakni dikenal dengan akidah. Selanjutnya akidah ini dibentuk ke dalam 6 perkara yang menjadi asas keimanan dan dikenal dengan rukun iman, yaitu 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada Nabi dan Rasul. 3. Iman kepada malaikat. 4. Iman kepada kitab-kitab Allah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. 1. Iman kepada Allah. Keyakinan kepada Allah yang Maha Esa, tauhid, merupakan pusat keimanan, karena setiap aktivitas yang muslim senantiasa dipertahankan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada Nabi atau Rasul. Walaupun manusia yang hidup sekarang ini jauh dari kehidupan para Nabi dan Rasul, tidak pernah melihat atau bertemu mereka, namun kita harus yakin dan percaya bahwa Nabi atau Rasul adalah utusan Allah. Rasul adalah utusan Allah yang menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umat manusia. 3. Iman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk gaib, tidak dapat dilihat dan diraba oleh panca indera manusia. Namun demikian, atas izin Allah, malaikat dapat menjelma pada setiap orang yang dikehendakinya. 4. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah dalam Islam merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan iman kepada Allah. 5. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau kiamat merupakan perkara yang gaib dan mengalami proses perjalanan waktu yang cukup panjang, entah kapan akan tiba. Namun, setiap muslim harus beriman kepadanya bahwa hari akhir itu pasti akan datang. 6. Iman kepada qada dan qadar. Qadar adalah ukuran suatu menurut tertentu, sedangkan qada adalah ketentuan mengenai sesuatu atau ketetapan tentang sesuatu. Dengan kita niatkan mencari ilmu dan menjadikan sebuah kesempatan presentasi kali ini sebagai disiplin ilmu yang baik dan semoga menjadi manfaat kelak di kemudian hari. Semoga bisa menambah nilai ibadah kita sekalian. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri presentasi kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.